Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibah Khirunisa. Saya di sini akan menjelaskan tugas tentang kasus nyata dari mata kuliah Logistik dan Rantai Pasok pada PT Pos Logistik Indonesia. Bentuk logistik dan supply chain management di PT Pos Logistik Indonesia. PT Pos Logistik Indonesia adalah anak perusahaan PT Pos Indonesia Persero yang bergerak di bidang logistik dan distribusi nasional. Salah satu klien utama yang dilayani adalah PT Unilever Indonesia Tbk, khususnya untuk penyimpanan dan distribusi produk icebox kabinet di Gudang Cakung, Jakarta Timur. Bentuk logistik dan SCM yang diterapkan meliputi yang pertama, manajemen inbound dan outbound logistik, yaitu penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman produk ke seluruh cabang Unilever di Indonesia. Yang kedua, kolaborasi sistem logistik antara PT Pos Logistik dan PT Unilever yang terintegrasi untuk pelacakan, pengiriman, dan kontrol inventory secara real time. Yang ketiga, distribusi nasional berbasis kontrak logistik sehingga PT Pos Logistik bertanggung jawab atas seluruh proses dari penyimpanan, pelabelan, hingga distribusi akhir. Sistem SCM mereka mencerminkan integrasi vertikal antara penyedia logistik dan produsen, serta fokus pada efisiensi aliran barang dan informasi agar mendukung ketepatan waktu dan kualitas layanan pelanggan. Yang kedua, warehouse management, manajemen pergudangan di PT Pos Logistik Indonesia. Gudang PT Pos Logistik Indonesia di Cakung dikelola menggunakan sistem berbasis kinerja, Key Performance Indicator atau KPI, yang terukur melalui metode Balance Scorecard. Kegiatan utama manajemen gudang meliputi yang pertama yaitu receiving, penerimaan barang, yang kedua itu storage, penyimpanan, ketiga yaitu order picking, pengambilan pesanan, dan yang keempat shipping, pengiriman ke pelanggan. Indikator kinerja gudang berdasarkan tabel 1 dan 6 dalam artikel. Yang pertama yaitu aktivitas pembuatan faktur, indikator kinerjanya yaitu invoice akurasi, deskripsi, mengukur ketepatan waktu dan akurasi faktur penagihan kepada pelanggan. Yang kedua pelayanan pelanggan, indikator kinerjanya yaitu customer satisfaction dan compliance, deskripsinya mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan jumlah keluhan yang diterima. Ketiga pengiriman barang, on-time delivery, OFM, in full delivery, in good condition, deskripsinya menilai ketepatan waktu, ketepatan alamat, kelengkapan, dan kondisi barang yang dikirim. Keempat yaitu keselamatan kerja, indikator kinerjanya lost time injury, deskripsinya mengukur jumlah kecelakaan kerja per bulan. Yang kelima, efisiensi proses, indikator kinerjanya cycle time, deskripsinya mengukur waktu rata-rata bongkar muat barang per kontainer. Yang keempat, tata kelola gudang, indikator kinerjanya yaitu safety and 5S implementation, deskripsinya menilai pelaksanaan kebersihan, kerapihan, dan keamanan area kerja. Dari hasil perhitungan analitik hierarki proses AHP, perspektif pelanggan memiliki bobot tertinggi 0,333 menunjukkan bahwa kepuasan dan retensi pelanggan adalah prioritas. Yang ketiga, inventory management dan pengendalian stok. Manajemen persediaan difokuskan pada yang pertama, pengendalian pergerakan barang masuk inbound dan barang keluar outbound secara sistematis. Yang kedua, setiap tahap proses dicatat dalam sistem gabungan PT Pos Logistik dan Unilever untuk menghindari kehilangan data atau kesalahan pengiriman. Yang ketiga, pengawasan mutu dilakukan dengan prinsip perfect order, memastikan setiap pengiriman tepat jumlah, alamat, waktu, dan kondisi. Adapun indikator pengendalian stok dan contoh datanya. Indikator yang pertama, Order Fulfillment Management (OFM), rumus perhitungan rata-rata barang sampai di alamat yang benar per total pengiriman. Contoh data dari gudang Unilever Cakung, 98% pengiriman sesuai alamat. In full delivery, rata-rata kontainer yang membawa barang dalam kondisi penuh per total kontainer. Contoh data dari gudang Unilever Cakung, 92% kontainer dikirim dalam kondisi penuh. In good condition, barang diterima tanpa cacat per total barang dikirim. Contoh data dari gudang Unilever, 95% produk diterima tanpa kerusakan. Cycle time, rumus perhitungan waktu bongkar muat rata-rata per kontainer. Contoh dari
Contoh data dari gudang Unilever 45 menit per kontainer, lost time injury, LTI, jumlah kecelakaan kerja per bulan. Contoh data dari gudang Unilever 0-1 insiden per bulan. Pengendalian stok dilakukan secara digital dan periodik dengan laporan inventory harian dan audit fisik bulanan untuk memastikan kesesuaian antara catatan sistem dan kondisi aktual gudang. Yang keempat, penyimpanan dan tata letak, warehouse layout, dan storage system. Tata letak gudang di Cakung dirancang untuk mendukung kelancaran aliran material flow atau memaksimalkan kapasitas ruang. Ciri utama sistem penyimpanan yang diterapkan, yang pertama ada penataan area berdasarkan aktivitas berupa area penerimaan barang, area penyimpanan, area pengambilan, serta area pengiriman. Yang kedua, penggunaan sistem FIFO, first in, first out, untuk barang-barang yang memiliki masa simpan terbatas. Yang ketiga, penerapan konsep 5R atau 5S, ringkas, rapih, resik, rawat, rajin, untuk menjaga kebersihan, keteraturan, dan keselamatan kerja, yaitu indikator yang digunakan Safety and 5S Implementation, persen pelaksanaan kegiatan 5S. Yang keempat, monitoring tata letak secara berkala untuk memastikan proses loading, unloading, dan aliran barang berlangsung efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 5S dan pengaturan tata letak gudang menurunkan waktu cycle time dan meningkatkan efisiensi ruang penyimpanan. Kesimpulannya, PT Pos Logistik Indonesia melalui gudang Unilever Cakung telah menerapkan sistem logistik dan SCM yang terintegrasi dengan Unilever, mencakup pengelolaan inbound, penyimpanan, dan distribusi secara efisien. Manajemen pergudangan menggunakan metode balance scorecard dengan fokus utama pada kepuasan pelanggan. Pengendalian stok dilakukan secara digital menggunakan indikator seperti ketepatan pengiriman, kondisi barang, waktu bongkar muat. Tata letak gudang dirancang efisien serta menerapkan prinsip 5S untuk menjaga kerapihan, keamanan, dan efektivitas kerja. Secara keseluruhan, sistem logistik yang diterapkan berjalan efektif dan mendukung peningkatan kinerja perusahaan.